Halo pengguna YouTube, balik lagi bersama gue di channel Me Times. Dan di depan gue ada TWS Me Times seri Marvel. Dan kita nggak sekali dua kali nge-review produk-produk Me Times yang berkolaborasi dengan Disney. Dan buat TWS kali ini, yaitu dia temanya Marvel dari Avengers. Dan TWS ini tuh dibanderol dengan harga 350.000 dan punya packaging yang bener-bener niat banget. Saking niatnya, tadi udah sempat gue intip sedikit bagian dalamnya, dan bagian dalamnya tuh bener-bener di packaging se-eksklusif mungkin. Dan mungkin ini menjadi salah satu TWS pertamanya Me Times yang punya packaging bener-bener bagus banget. Ya udah, kalian juga penasaran kan kayak apa bentuk isi packaging dalamnya? Langsung aja kita pindah ke kamera atas. Siu. Nah, buat penampilan awalnya tuh kayak gini. Nih bagian depannya, di sini ada tulisan Marvel Avengers. Terus di sini ada case-nya, gambaran siluet case-nya yang kalian nanti bisa lihat pas udah gue unboxing. Terus di sini ada bahasa-bahasa Cina yang gue nggak tahu ini artinya apa. Di sini design for rotatable machine cover. Ya, mungkin bagiannya ada yang bisa diputar-putar tapi gue nggak tahu. Dan di atasnya sini ada Marvel Series True Wireless Bluetooth Headset. Nah itu. Terus kalau misalnya buat bagian sampingnya, nah kalau buat bagian sampingnya di sini mungkin kayak fitur-fitur unggulan dari TWS ini, dia sudah white compatible, terus GNU authorization, long term battery life, dan suaranya dia bilang udah stereo sound. Ntar kita tes aja kayak gimana. Bagian atasnya sama, ada bahasa-bahasa Cina, terus ada tulisan Marvel Series True Wireless Bluetooth Headset. Sampingnya sama kayak yang tadi, dan di bagian bawahnya juga sama kayak di bagian atas. Nah, kalau di bagian belakangnya, di sini ada semacam kayak spek-spek singkatnya. Di sini ada bahasa Inggris dan di sini ada bahasa Cina gitu. Nama produk modelnya itu adalah BF10 dengan Bluetooth versinya di 5.4. Bluetooth versi terbaru ya, 5.4. Terus buat baterai kapasitasnya per TWS itu 30 mAh, dan buat kapasitas case-nya itu ada di 500 mAh. Lumayan cukup gede, 500 mAh. Terus working distance-nya dia sejauh 10 meter. Ya gua nggak tahu beneran 10 meter atau enggak. Biasanya kalau misalkan yang TWS modelan kayak gini tuh kadang nggak sampai 10 meter aja udah putus-putus gitu suaranya. Dan buat use durasinya dia mampu bertahan 4-5 jam dengan charging time-nya itu selama 2 jam. Dari 0 sampai 100% mungkin ya. Terus buat pengecasannya dia sudah menggunakan Type-C. Material yang digunakan adalah ABS plus zinc alloy dan juga polikarbonat. Oke, berarti ada campuran besi dan juga ada plastik-plastiknya gitu. Ntar kita lihat. Nah, di sini kalau misalkan TWS yang berkolaborasi dengan Disney, di sini semacam kayak ada hologramnya gitu buat menandakan originalitasnya. Ya kayak gini lah pokoknya kalau dari Disney itu. Langsung aja kita unboxing. Tadi gue sempat ngintip dikit tapi belum gue pakai kayak gimana. Dan boom. Oke, buat yang varian Avengers ini dia di sini ternyata warnanya warna merah. Dan tadi gue juga sempat lihat buat di e-commerce-nya Me Times, buat harga TWS-nya sendiri tuh dia 354.000 atau 355.000. Terus buat variannya tuh dia ada 4, Black Panther, Iron Man, Captain America, dan juga Avengers. Nah, buat yang kali ini adalah yang Iron Man. Nah, kalau misalnya lihat di sini tuh dia warnanya merah untuk bagian tengah-tengahnya. Cuman beda itu aja sih. Sama bagian tengahnya ini kalau Captain America tuh semacam kayak ada tamengnya gitu. Terus kalau yang Avengers dia ada logo A-nya, dan kalau misalnya yang buat Black Panther di sini semacam kayak ada topengnya Black Panther gitu. Oke. Nah, di sini kita dapatkan buku manual book yang bahasanya itu bahasa Mandarin dan ada bahasa Inggrisnya juga. Jadi buat step by stepnya kalian bisa lihat di manual booknya. Terutama sih biasanya buat gestur-gesturnya. Karena kalau misalkan TWS kayak gini tuh dia nggak ada aplikasinya. Jadi gestur-gesturnya tuh kita nggak bisa custom. Nah ini kayak misalkan touch operation instructionnya kalian bisa lihat di sini. Selebihnya ya udah lah sama aja kayak step by stepnya juga ada di manual booknya. Oke, lanjut. Gue mau buka yang ini dulu, isi kelengkapannya. Ini buat bagian kardusnya pun didesain seniat mungkin, nggak cuman polosan hitam aja. Nah, di sini ada logo Avengers, dan kalau misalnya kita buka, yang didapat itu ada kabel Type-C to USB-A buat pengecasannya. Ini nggak begitu panjang ya. Dan di sini ada rantai nih, bentar. Ini rantainya bobotnya juga lumayan cukup, enggak yang ecek-ecek. Kalau misalnya di sini nih rantainya bukan sembarangan rantai, ini lumayan cukup tebel. Dan ini mungkin buat pengaitnya kali ya, buat digantungin gitu. Kita pinggirin dulu. Dan ini dia buat case-nya. Wow. Ini case-nya berat ya, jadi yang dibilang zinc alloy itu ternyata di bagian case-nya ini. Nah tuh,
Terus tadi yang design of rotation itu dia di bagian merahnya ini nih. Nah, dia bagian ini bisa diputer-puter gini. Terus di sini di tengahnya ada emblem dari Iron Man, warna merah, tulisannya Earth's Mightiest Heroes dan juga Avengers. Mungkin ini tadi buat gantungin di atasnya kayaknya. Nah, jadi dia dibuat kayak pendan digantungin di leher. Kita lanjut di sini buat bagian TWS-nya, dia juga dikemas terpisah, jadi nggak langsung masuk ke bagian TWS-nya. Nah, kalau misalnya kita lihat sini untuk bagian TWS-nya itu dia bahannya ini plastik dan bobotnya nggak terlalu berat banget. Dan buat bagian tangkainya ini tangkai pendek atau faceplate-nya dia di cover warna merah dengan tulisan Iron Man dan juga di sini ada lampu indikator. Nah, ini kalau lampu indikator dia belum terpairing dengan smartphone kita, kedip-kedipnya kayak gini, warna biru dan juga warna merah. Terus di samping tulisan Iron Man di sini ada lubang, ini lubang mikrofon, dan di bagian logonya ini pasti ada gesture control ya. Kita bisa tap di sini. Kalau kita balik di sini ada 2 pin magnetic charging, dan buat tipe TWS-nya ini dia menggunakan half in ear ya. Jadi nggak ada ear-tipan, langsung kayak gini aja. Nah, nih di bagian tengahnya sini semacam kayak ada lubang gitu, cuman ini lubangnya bukan lubang in-ear detection, dia semacam kayak lubang ventilasi biasa. Dan di bagian nozzle-nya ya kayak gini lah, mirip-mirip kayak nozzle-nya si AirPods. Nah, balik lagi ke bagian case-nya. Kita lihat di sisi-sisinya, di bagian bawah di sini ada lubang Type-C buat pengecasannya, cuman dia nggak dilapisin karet, jadi langsung kebuka gini aja. Nah, ini rawan banget kalau misalkan kalian hujan-hujanan atau kecipratan air, bisa mudah kemasukan air. Jadi harap diwanti-wanti. Di bagian belakangnya kayak gini ada tulisan Marvel, terus ada baut-bautnya. Yang mana ini bautnya baut beneran. Ini bisa kita buka kalau misalkan kita ada obeng ya. Dia menggunakan obeng segi 8. Nih, 1, 2, 3, 4. Terus di bagian sisi-sisinya sini dia dibuat bolong. Jadi emang ini didesain sekeren mungkin, bukan se-safety mungkin. Kalau kita buka, oh, kalau dibuka kayak gini, dia semacam kayak ada pegasnya gitu, dan lumayan cukup kokoh pegasnya. Nah, tuh kayak gitu. Nah, langsung kita masukin TWS-nya. Nah, kayak gini gambarannya kalau misalkan TWS-nya dimasukin ke case-nya. Di sini semacam kayak ada 3 pin gitu buat koneksiin ke bagian tutup atasnya. Nah, di sini dia ada kuningan gitu. Dan kalau misalkan kita tutup, wow, tuh bagian tengahnya ini dia nyala nih. Dan kayaknya sih ini nggak bisa di custom ya. Jadi ya udah nyalanya gitu aja, kayak defaultnya diatur kayak gini. Warnanya juga variatif, nggak cuma warna merah aja, ada biru, ada kuning, dan juga ada warna ungu, ya kayak gitulah. Terus di bagian atasnya sini ada tulisan spesifikasi mengenai baterai dan juga baterai dari case-nya ya, sama modelnya sini ada BF10. Oke, gitu aja sih buat bagian unboxingnya, dan juga build quality-nya ini benar-benar solid banget. Ini kalau misalkan ditimbang kayak gini lumayan cukup berat. Coba bentar gue timbang. Pertama gue mau ngukur buat si case-nya dulu. Ini udah include sama TWS-nya, dan yang gue copot paling cuman rantainya aja. Kalau misalkan buat total keseluruhan, ini dia bobotnya itu ada di 112 gram. Lumayan cukup berat ya. Terus kalau misalkan kita tambahkan dengan kalungnya, totalnya jadi 144 gram. Kalungnya sendiri aja udah sekitar 32 gram tuh malah. Jadi lumayan cukup berat. Dan ya build quality-nya nggak kaleng-kaleng gitu. Oh ya, terus tadi gue juga sempet lihat di e-commerce-nya, ternyata TWS-nya ini dia punya ultra low latency. Nah, sekalian nanti kita tes buat kualitas audio dan juga mic-nya kayak gimana, bakal gue kasih tahu buat spesifikasi singkatnya mengenai si TWS BF10 ini. Oke, gue mau coba buat koneksikan atau pairing si TWS ini. Dia tadinya bilang udah punya Bluetooth 5.4 yang harusnya dia koneksinya tuh cepet ya, nggak lama. Dan juga pastinya buat transfer transmisi suaranya juga pasti nggak delay, karena tadi udah pakai Bluetooth 5.4. Nah, di sini sudah muncul namanya adalah BF10. Oke, kita langsung pairing. Nah, kayak gitu, cepet, nggak perlu nunggu lama. Oke, sebelum gue kasih tahu buat kualitas audionya kayak gimana, tolong bantu subscribe dan juga like dulu video ini. Ya, walaupun gue tahu kalau misalkan video-video yang bertemakan kayak gini tuh pasti view-nya dikit, tapi nggak apa-apa lah, bantu-bantu subscribe dan juga like supaya kita bisa ngejar 10.000 subscriber, dan kita bakal bagi-bagi giveaway lagi yang
kedua. Oke, udah gue cobain buat kualitas audionya, dan ini gue ngetesnya itu ya langsung gitu, secara quick aja, cepet aja. TWS ini kalau misalkan di kuping gue itu kedengarannya bisa dibilang TWS yang jenisnya adalah jenis bright, clear, dan juga sweet. Dia buat suara bassnya nggak terlalu nampol banget, cuman detailnya masih terdengar dengan baik. Kalau misalkan dibilang punchy ya cukup punchy, cuman yang nggak terlalu nampol banget. Bersih juga bassnya, cepet. Terus suara vokalnya itu nggak ada suara gitu, nggak ada, alias sibilan itu kayak gitu nggak ada. Height-nya lumayan cukup open, airy. Suara trips, suara string masih terdengar dengan baik. Udah sih gitu kalau misalkan yang gua denger di kuping gua sendiri. Terus kalau misalkan buat 3D imaging dan juga buat sound sets, ini tergolong yang ya cukup lah luasnya, nggak yang terlalu wide banget. Terus pinpointnya juga pas, dan juga layeringnya ini menurut gue masih dapet. Dan kalau misalkan ditanya TWS ini dikhususkan buat user yang kayak gimana, kalau tadi gue denger lagu, ya lagu-lagu yang vokalnya atau instrumennya itu masih santai, masih slow, nggak yang terlalu rame banget. TWS ini masih enak dipakai buat santai-santai aja, nggak yang terlalu fokus detailing banget. Dengerin lagu-lagu cover, lagu-lagu akustikan masih enak. Buat dengerin lagu-lagu yang dominan vokal itu juga masih enak di TWS ini. Tapi kalau misalkan buat ngejar detailnya atau buat ngejar bassnya, itu ya bukan recommended banget lah TWS ini. Tapi balik lagi, percaya kuping sendiri dan kalian harus cobanya sendiri. Cek 1 2 3. Nah, kalau ini adalah suara mikrofon dari MidTimes True Wireless seri Marvel atau Avengers atau BF10. Ya, buat kualitas audionya kayak gini, kalau misalkan dipakai buat teleponan juga, rekan kalian atau yang kalian lagi telepon, suaranya kurang lebih ya kayak gini lah. Bagus atau enggaknya teman-teman yang nilai sendiri. Lanjut buat low latensinya, si BF10 ini dia itu punya mode low latency. Jadi kalau misalkan kalian mau pakai buat bermain game atau pengen dipakai buat nonton supaya suaranya itu sinkron sama video yang kalian sedang tonton, kalian harus aktifin dulu di TWS-nya, yaitu dengan tap sebanyak 4 kali sampai nanti TWS-nya itu ada perintah kalau misalkan kalian lagi masuk ke mode game mode. Nah, tadi juga udah sempet gua coba, ternyata kalau misalkan kita di game mode itu low latency-nya bener-bener rendah banget, alias kalau misalkan gua rasa ya delay-nya nggak terlalu kerasa lah. Kalian bisa lihat sendiri video ini. Nah, kayak gitu. Tapi kalau misalnya kalian bermain game dengan mode music mode, itu bakal kerasa banget delaynya. Jadi ya kalian tinggal ubah dulu aja ke low latency mode kalau misalkan kalian pengen dipakai buat bermain game. Segitu aja review gua. Kalau misalkan buat baterai, ya gua nggak bisa kasih tahu secara detailnya karena ini bener-bener quick review. Sehari gue pakai langsung gua review. Jadi buat kawetannya ya itu juga balik lagi tergantung ke kalian penggunanya. Kalau misalkan kalian suka pakai tiap hari dan juga volumenya itu kenceng atau sampai full, ya pasti baterainya bakal boros. Tapi kalau misalkan mungkin dipakai jarang-jarang, terus juga dengerin lagunya itu nggak pakai volume yang tinggi-tinggi banget, ya mungkin baterainya bisa dibilang cukup awet. Dan juga jangka waktu pengecasannya bisa jadi lebih lama lagi. Karena tadi baterai di case-nya sendiri aja itu 500 mAh, itu gede banget. Dan buat kalian yang pengen beli si TWS MidTimes BF10 atau edisi Marvel ini, kalian bisa klik link deskripsi yang udah gue cantumin di bawah. Dan juga kalau misalkan TWS ini mungkin bisa dipergunakan buat kado kalau misalkan teman kalian lagi ulang tahun. Dan begitupun kalau misalkan teman kalian itu penggemar beratnya Marvel Avengers atau yang tadi udah gue sebutin kayak Iron Man, Black Panther, terus ada Captain America, ya tinggal dipilih aja. Tapi menurut gue ini benar-benar cocok banget kalau misalkan pengen dijadiin kado atau kalian jadiin koleksi pribadi. Oke, segitu aja review gua. Dan jangan lupa mampir ke e-commerce MidTimes, baik di Tokopedia, Shopee, Lazada, dan juga di Blibli. Oke, gua Al. Ciao. Tapi kalau misalkan dikalungin, keren sih. Tuh. Anjay. Jadi kayak Seikoji.